Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada siang hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada tentunya. Yang mana pada video kali ini kami tepat berada di salah satu kawasan wisata dekat sekali dengan kampungnya para bule yang ada di Canggu, Bali ya Sobat Lovers. Dan kali ini pun kami melintas di salah satu jalan raya yang bisa dibilang hampir setiap harinya selalu ramai, selalu sibuk. Lalu lintas, lalu lalang kendaraan roda 2 bahkan kendaraan roda 4, yaitu di Jalan Raya Canggu. Seperti yang pernah kami sampaikan sebelumnya, kami ingin melihat kondisi terbaru di sekitar Jalan Raya Canggu yang merupakan salah satu jalan raya paling sibuk, paling macet saat ini di Pulau Dewata, Bali. Dan juga dapat kembali kita saksikan di sekitar kami saat ini, kemacetan mulai terlihat di Jalan Raya Canggu. Namun bisa dibilang ini belum terlalu parah ya Sobat Lovers, karena biasanya pun kemacetan di Jalan Raya Canggu memanjang hingga ke daerah Prenenan. Dan ini pun bisa dibilang masih normal kemacetan seperti ini di Jalan Raya Canggu, karena biasanya lebih parah dari ini kemacetan yang terjadi di kawasan ini. Karena seperti yang kita ketahui pun, seiring banyaknya turis-turis asing yang berlibur ke Pulau Dewata ini, suasana yang ada di Pulau Bali kini menjadi semakin ramai, semakin padat. Alhasil, keramaian di sekitar kawasan ini pun berbuntut dengan kemacetan di beberapa titik area kawasan wisata. Jadi tak jarang kemacetan berlangsung terkadang selama 30 menit bahkan hingga 1 jam. Parahnya pun hal tersebut telah berlangsung sejak tahun-tahun lalu, akhir-akhir tahun ini. Dan hingga kini pun dinilai sebagian pihak belum ada tindakan dari Pemda Bali Memang bisa dibilang pusat wisata di Pulau Dewata Bali ini kini selain di Ubud memang berpusat di sekitar Canggu. Turis-turis dari berbagai penjuru dunia memilih untuk berlibur dan tinggal di sini di Canggu dibanding area lainnya di Pulau Dewata Bali. Tapi sayangnya berkembangnya pariwisata di Canggu justru menjadi momok menakutkan bagi para komuter dan pelintas yang ada di Jalan Raya Canggu. Jalan sepanjang ini pun dinilai beberapa pihak seakan menjadi neraka karena macet yang berkepanjangan dari pagi bahkan hingga petang, bahkan malam biasanya. Jalan Raya Canggu pun selalu tampak padat seperti yang ada di hadapan kami, di sekitar kami saat ini bisa kita saksikan, karena volume kendaraan yang tak sepadan dengan lebar jalan yang ada. Bahkan terlebih lagi di sekitar dari kawasan wisata Canggu ini saat ini banyak sekali pembangunan baru seperti villa, bahkan hotel-hotel, restoran, akomodasi lainnya tentunya. Sehingga dengan banyaknya pembangunan tersebut, salah satu sebab dari kemacetan di Jalan Raya Canggu adalah karena banyaknya kendaraan besar seperti truk dengan muatan yang melewati jalan ini. Banyak truk yang berjalan secara lambat, terutama saat kondisi naik dan turun tanjakan jalanan, baik karena membawa beban ataupun tanpa beban. Di samping itu banyak sekali restoran sehingga seringkali kendaraan yang berproduksi sini kendaraan-kendaraan besar. Maka dari itu bisa dibilang Canggu sangat padat sekali volume kendaraan yang melintas. Kurang lebih seperti itu Sobat Lovers. Kembali juga dapat kita saksikan Sobat Lovers, cukup padat merayap sekali di Jalan Raya Canggu ini.
Tentu resiko macet seperti ini menjadi salah satu yang paling sering dialami oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, bahkan di kota-kota padat penduduk. Salah satunya di kawasan wisata Canggu ini. Sangat identik tentunya masyarakat sekitar atau masyarakat yang sering melintas dengan situasi seperti saat ini dengan kemacetan layaknya di ibu kota Jakarta. Kondisi macet pun seakan menjadi salah satu teman akrab dalam keseharian masyarakat sekitarnya tentunya. Tiada hari tanpa kemacetan. Apalagi banyak diantaranya warga menggunakan kendaraan motor pribadinya. Hal itu dikarenakan motor pribadi memiliki bodi yang lebih ramping ya Sobat Lovers, jika dibandingkan dengan mobil. Dengan kelebihannya tersebut dapat membuat transportasi roda 2 dapat menyelip seperti yang kami lakukan saat ini di antara kerumunan kendaraan lain yang sedang terjebak macet. Namun demikian, jika kemacetan yang terjadi cukup parah, laju kendaraan pun akan tetap terhalang nantinya Sobat Lovers. Tapi tidak perlu khawatir, di situasi seperti ini kita atau masyarakat bisa menyikapinya dengan cara lain, seperti halnya menggunakan alternatif jalur lain dengan GPS atau Google Maps. Jadi jika kemacetan di jalan raya sangat mengganggu, padahal kita atau masyarakat sedang terburu-buru, maka solusi utama yang bisa dilakukan adalah dengan membuka GPS navigasi atau Google Maps pada smartphone Android, atau mencari jalur alternatif lain yang bisa dilewati dengan lancar. Di sisi lain, seperti yang telah kami singgung sebelumnya tadi, bodi motor yang ramping memungkinkan kita dapat menyalip dari sela-sela kendaraan yang lainnya, seperti yang kami lakukan saat ini. Jadi yang perlu kita perhatikan jika melakukan hal ini adalah jangan sampai memaksa melewati sela-sela kendaraan yang memiliki jarak cukup sempit sekali, karena hal tersebut dapat menyebabkan lecet atau kerusakan pada komponen kendaraan lain mungkin, di mana nantinya kita akan diminta untuk mengganti rugi jika hal tersebut dapat terjadi. Oleh sebab itu, tetap pertimbangkan setiap langkah yang akan dilakukan, jangan sampai merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu, untuk mengendarai sepeda motor di jalanan yang cukup sempit membutuhkan tingkat fokus serta konsentrasi yang amat tinggi. Kita juga dituntut untuk menguasai keseimbangan kendaraan, karena jika salah sedikit saja dapat membuat kita terjatuh dan membuat lecet kendaraan lainnya. Jadi kurang lebih itulah tadi beberapa hal yang dapat kita lakukan pada saat kondisi terjebak dalam kemacetan. Selain hal tersebut pun kita atau masyarakat juga harus bisa mengontrol emosi dan bersabar, karena hal-hal tak terduga semacam itu sudah menjadi risiko untuk berkendara di jalan raya. Justru kalau kita berkendara dengan perasaan yang panas, istilahnya kita emosi, seringkali dapat memicu terjadinya musibah lain seperti yang tak sengaja menabrak mobil atau kendaraan lain lantaran kurang fokus dalam berkendara. Kembali lagi dapat kita saksikan, kali ini kami tengah sampai di pertigaan yang mana ini merupakan pusat kemacetan yang ada di Jalan Raya Canggu. Sebelah kanan menuju ke Jalan Pantai Brawo, sebelah kiri menuju ke Jalan Padonan. Kembali juga dapat kita saksikan di tengah padatnya Jalan Raya Canggu saat ini, Polantas pun telah dikerahkan untuk membantu mengarahkan kendaraan. Di antaranya seperti yang barusan tadi kita saksikan di simpang Padonan, pertigaan Jalan Pantai Brawo, dan perempatan Jalan Raya Anyar. Bisa kita saksikan di sekitar ini merupakan pusat dari kemacetan yang ada di kawasan wisata Canggu. Jadi kehadiran Polantas di sekitar kawasan ini terbukti sedikit membantu, karena tanpa keadaan Polantas atau polisi lalu lintas yang ada di sekitar kawasan ini, para pengendara akan semakin ngawur, semakin ugal-ugalan demi sampai di tempat tujuan untuk lebih cepat. Jadi dengan ini pun kemacetan yang terjadi tidak bisa dianggap sepele, karena kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan sangat banyak sekali. Kerugian tersebut antara lain seperti kerugian waktu karena arus lalu lintas yang lambat, kemudian pemborosan energi yang ditimbulkan karena dengan kecepatan rendah
konsumsi dari bahan bakar juga rendah. Selain itu, kemacetan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Polusi udara yang ditimbulkan diakibatkan karena konsumsi dari bahan bakar yang sangat tinggi. Dampaknya pun yang diterima oleh pengguna jalan juga banyak. Kemacetan dapat meningkatkan stres bagi pengguna jalan karena ia harus menunggu bahkan berjam-jam di jalanan, ditambah lagi dengan cuaca yang panas dan juga dituntut untuk harus sampai ke tempat yang dituju tepat waktu. Tidak hanya itu, pengemudi pun juga harus merogoh kocek lebih banyak untuk perbaikan kendaraan tentunya. Kemacetan dapat mengakibatkan keausan kendaraan lebih tinggi karena waktu yang lebih lama untuk jarak yang pendek, sehingga terkadang radiator tidak berfungsi dengan baik dan penggunaan rem yang lebih tinggi. Kemacetan juga mengganggu kelancaran kendaraan darurat dalam melaksanakan tugasnya, contohnya seperti pemadam kebakaran atau bahkan ambulans. Dan juga tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Speed Lovers yang baru bergabung atau yang baru menemukan saluran kami. Kami ucapkan selamat datang tentunya. Semoga dengan adanya video kami setiap hari, Speed Lovers dapat terhibur dan juga dapat mengambil manfaat dari apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan. Penting sekali, jangan lupa untuk di subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru hampir setiap harinya yang kami lakukan, agar Sobat Lovers dapat mengetahui situasi yang ada di Pulau Dewata Bali dari hari demi hari, perkembangan update setiap harinya Sobat Lovers. Dan kembali juga kami informasikan saat ini kami tengah berada di salah satu kawasan wisata di kawasan wisata Canggu Bali, salah satu kawasan wisata yang semakin berkembang pesat saat ini. Dan kembali lagi, kali ini kami tengah sampai di Jalan Pantai Berawa. Di sekitar kawasan ini bisa kita saksikan sebelah kiri sebelah kanan banyak sekali pusat perbelanjaan. Bahkan di jalan-jalanan kecil, di gang-gang tersembunyi di kawasan ini pun banyak sekali terdapat seperti villa, homestay, dan juga seperti halnya hostel-hostel bagi para backpacker. Jadi kawasan Canggu ini terkenal sekali bagi mereka wisatawan mancanegara sebagai kotanya para peselancar yang berubah menjadi surga nomaden digital dan destinasi terpopuler di Bali saat ini. Penuh sekali dengan kafe hipster, restoran tepi pantai, studio yoga, dan banyak tempat berjiwa kreatif. Jadi ini adalah tempat yang bisa dibilang salah satu yang terbaik di Pulau Bali saat ini untuk perawatan diri dan berhubungan dengan wisatawan lain. Jadi bersantaplah selama Anda menginap, saksikan tempat-tempat terbaik seperti pantai yang terdapat juga seperti beach club tepi pantai, seperti halnya Vince Beach ataupun di Atlas Beach yang sangat terkenal sekali di sekitar Jalan Pantai Berawa ini. Saksikan ombak terbaik yang ada di sana, atau saksikan orang-orang dari bar diskotik pantai yang ramai saat matahari terbenam di atas samudra Hindia yang berkilauan. Menariknya, banyak sekali wisatawan mancanegara menyebut kawasan Canggu ini dengan kata Canggu. Kota kecil, kawasan kecil di Pulau Bali ini sangat unik, telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sekali selama beberapa tahun terakhir dan kini menjadi salah satu tempat tersibuk di Pulau Bali. Bisa kita saksikan juga di sebelah kiri kami saat ini mulai terlihat berjejer restoran-restoran, kafe-kafe yang unik tentunya. Banyak diantaranya pun kafe-kafe dengan nuansa Mediterania, Eropa, ala-ala Eropa, mulai dari kue, roti, bahkan pizza hingga makanan-makanan western lainnya tentunya. Sangat lengkap sekali bagi wisatawan mancanegara. Tempat-tempat berbelanja, tempat-tempat makan yang ada di sekitar kawasan ini. Bahkan kawasan ini pun Canggu lebih tentang bar atau diskotik yang ramai, selancar yang bagus, dan tempat belanja yang fantastis daripada kedamaian yang ada di tempat lainnya. Seperti halnya di Ubud,
Banyak sekali tempat-tempat yoga, tempat-tempat yang tenang. Namun di sini banyak sekali tempat-tempat yang penuh dengan hingar-bingar, suasana malam, gemerlap malam, bar diskotik yang berjajar di tepi pantai khususnya. Kembali bisa kita saksikan kepadatan lalu lintas yang terjadi di sekitar Canggu, kawasan Canggu ya Sobat Lovers. Memang fenomena seperti ini kerap kali terjadi di kawasan ini, jadi harus tetap bersabar menantikan perjalanan secara perlahan tentunya. Menariknya, dulunya kawasan ini merupakan sudut yang tersembunyi Sobat Lovers. Di pulau ini hanya diketahui oleh segelintir orang, namun kini dapat kita saksikan bersama menjadi salah satu hotspot yang sedang naik daun di Pulau Dewata, Bali. Di video kami sebelumnya pun dapat kita saksikan di sekitar kawasan Canggu terdapat beberapa perbaikan renovasi, termasuk di kanan kiri jalan yang ada di sekitar kawasan ini, trotoar bahkan hingga gorong-gorong. Terdapat perubahan nyata pada perluasan di wilayah kecil ini. Sawah, perkebunan, dan warung kuno, restoran kecil, restoran lokal kecil berjajar di tepi jalan. Rumah-rumah lokal tersebar di antara villa-villa baru dan hotel butik yang bermunculan. Meskipun pemandangannya mulai berubah, Canggu tetap mempertahankan nuansa kota selancar, mengingatkan kita pada pantai yang terletak di luar negeri seperti halnya di Sydney pada masa lampau. Jadi kini meskipun Canggu dikenal sebagai hotspot baru di Pulau Bali, populasinya berkisar sekitar 40.000 atau 50.000 jiwa. Pulau Bali masa lalu masih ada dan tampak terlihat makmur dengan penduduk lokal, wisatawan, dan ekspatriat. Perpaduan antara yang lama dan yang baru semuanya menyatu dengan baik di sini ya Sobat Lovers. Bahkan menariknya lagi, tinggal di Pulau Bali bagi sebagian besar wisatawan, bahkan wisatawan mancanegara, terdengar seperti mimpi bagi banyak orang, termasuk mereka. Gaya hidup yang santai, alam yang indah, makanan enak, dan hiburan tiada akhir. Tiada yang lebih baik dari berlibur atau tinggal di Pulau Bali. Tinggal di Bali pun sepertinya telah menjadi impian banyak masyarakat luas ya, termasuk para wisatawan mancanegara, sehingga banyak sekali di antara mereka datang ke sini, sehingga Pulau Bali pun semakin ramai, semakin padat dari hari demi hari. Banyak di antara wisatawan mancanegara pun penasaran, tertarik untuk tinggal di villa-villa mewah yang ada dengan biaya yang murah tentunya. Kembali juga dapat kita perhatikan di sebelah kiri kami saat ini, trotoar yang ada di sekitar kawasan ini baru selesai diperbaiki Sobat Lovers. Terlihat masih baru, bisa kita saksikan masih sangat mulus sekali trotoar-trotoar yang ada di sekitar kawasan Canggu ini. Tentunya hal ini pun menjadi hal yang positif untuk wisata yang berkelanjutan di Pulau Dewata, Bali. Lalu pertanyaannya, kapan kawasan wisata Ubud akan dibangun trotoar seperti ini? Karena banyak sekali masukan dari para netizen, para wisatawan terkait kondisi trotoar yang ada di sana ya Sobat Lover. Semoga kedepannya nanti kami berharap ada pembaruan, ada perbaikan, renovasi dengan kondisi yang lebih baik dan memadai. Demikian juga video serta cerita bahkan informasi yang kami bagikan saat ini, hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Sobat Lovers pamit dulu diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya Sobat Lovers. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.